Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kita di perkuliahan ke-8 ini kita akan membahas dua kaidah fikih keuangan, yang mana dua kaidah fikih keuangan ini berhubungan dengan kaidah fikih yang sebelumnya pernah kita bahas. Kaidah fikih yang pertama berbunyi ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Bahwa apa yang ditetapkan menurut syarat, menurut syara atau menurut syariah lebih didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkan menurut syarat. Sebelumnya pernah kita membahas kaidah fikih yang berbunyi kullu syartin kana min maslahatil aqdi au min muqtadahu fahuwa jaizun. Bahwa semua syarat yang dibuat dalam kesepakatan akad, jika syarat tersebut untuk kemaslahatan akad atau tujuannya itu untuk tujuan implementasi penerapan dari akad tersebut, maka boleh. Contohnya sebelumnya ya pernah kita membahas tentang misalnya ketika saya membeli rumah, saya mensyaratkan kepada developer rumah bahwa saya pengen rumah saya itu di depannya ditumbuhi atau ditanami pohon kelapa atau pohon mangga gitu. Syarat ini boleh karena tidak bertentangan dengan syariat. Nah, syarat ini boleh dibentuk kenapa? Karena memang di dalam dalilnya bahwa as-sulhu atau al-muslimuna 'inda syurutihim, bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban terhadap syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mana syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini enggak boleh. Jadi boleh menerapkan syarat, yang penting syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Nah, sekarang di dalam kaidah fikih ini kullu syartin, dalam kaidah fikih ini bahwa ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti, bahwa eh, ketetapan syariat itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada ketetapan yang dilandasi dengan syarat yang dibentuk oleh orang-orang yang bertransaksi. Dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim, bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan mendahului hukum Allah dan hukum Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ditetapkan oleh syara atau ditetapkan dalam syariat, ada dalilnya itu ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu membentuk syarat, membentuk peraturan yang mana bertentangan dengan syariat Islam, yaitu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka itu tidak boleh. Ini dalil dari hadis tersebut. Hadis yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, eh implementasi dari kaidah fikih ini bahwa tadi sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya bahwa kita boleh menentukan syarat. Yang penting syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian jika di kemudian hari ada pertentangan antara syarat dan syariah, misalnya dalam contohnya saya membeli rumah secara KPR. Padahal developer rumahnya itu adalah developer yang menerapkan KPR-nya itu KPR syariah. KPR syariah, jadi harus ke bank-bank syariah. Tapi ternyata bank-bank syariah itu tidak ada yang menerima KPR saya. Kemudian saya sepakat kepada saya sepakat kepada developer, gimana kalau misalnya kita KPR-nya itu ke bank konvensional. Nah, kesepakatan antara saya dan kepada developer ini adalah kesepakatan yang membentuk syarat, yang mana syarat tersebut ternyata bertentangan dengan syariat.
maka tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Karena dalam kaidah tadi, eh, sebelumnya dalam kaidah tadi, masa bata bisyar'i muqaddam, apa yang ditentukan oleh syariat, apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh syariat itu lebih diutamakan daripada yang ditentukan berdasarkan kesepakatan atau syarat yang dibentuk antara dua orang yang bertransaksi. Jika tidak ditetapkan, jika tidak didahulukan terhadap syariat, maka ini bertentangan dan hukumnya haram. Seperti ini. Ini contoh implementasinya. Sederhananya seperti itu. Oke. Untuk kaidah fikih yang kedua, al-mashghulu la yashghul. Sesuatu yang yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh dijadikan objek perbuatan lainnya. eh Dalam kaidah fikih ini tidak terlalu banyak dibahas, dan implementasinya juga jarang ada yang membahas tentang kaidah fikih keuangan ini. Kenapa? Karena memang kaidah fikih ini secara nalar, secara logika itu sudah masuk, sudah dapat dipahami. Contohnya gini, yang dimaksud al-mashghul la yashghul. Jadi suatu objek transaksi jika sudah menjadi objek dalam sebuah transaksi atau sebuah akad, maka dia tidak boleh menjadi objek dalam transaksi atau akad selain itu. Akad yang lainnya itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah terikat nih. Al-mashghul, dia sudah mashghul. Atau dia sudah disibukkan dengan akad yang pertama. Kemudian layas gol, dia tidak boleh diberikan akad selanjutnya terhadap dia. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan akad yang pertama tadi. Ini secara logika kita sudah dapat memahami. Secara nalar kita sudah dapat memahami. Contohnya gini. Misalnya saya menyewa rumah kepada pemilik rumah dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, hak kepemilikan rumah, kepemilikan manfaat itu ada di tangan saya sebagai penyewa. Nih ya. Ini akad pertama. Layas gol, maka rumah ini tidak boleh disewakan kepada orang lain. Kenapa? Karena sudah disibukkan atau dia sudah terikat dengan akad atau perbuatan pemanfaatan rumah tersebut oleh saya sebagai penyewa. Maka dia tidak boleh disewakan, tidak boleh dijual belikan kepada orang lain. Seperti itu. Kaidah fikih ini berhubungan juga dengan kaidah fikih yang berbunyi idza ta'aradul mani wal muqtadi quddimal mani. Nah, perhatikan untuk kaidah fikih ini berhubungan dengan kaidah fikih yang di judul idza ta'aradul mani wal muqtadi quddimal mani. Nah, ini jika terjadi dalam penerapannya ternyata eh terjadi pertentangan antara dua akad. Nah, tadi kan kita sepakat bahwa kaidah ini berbunyi bahwa yang akad pertama jika sudah terbentuk, maka tidak boleh akad kedua membentuk terhadap objek yang pertama sudah dipakai ya. Tapi ternyata implementasinya itu penerapannya ternyata ada akad baru. Misalnya ada orang yang membuat transaksi terhadap objek akad yang sebelumnya sudah dipakai. Boleh enggak? Nah, jika terjadi pertentangan seperti ini, maka yang digunakan adalah kaidah fikih keuangan yang ini. Idza ta'aradul mani wal muqtadi quddimal mani. Jika terjadi pertentangan antara dua akad, maka kuddima al mani. Yang disebut dengan al mani dan yang disebut dengan al muqtadi ini harus dipahami bahwa al mani adalah akad pertama yang terbentuk terhadap objek akad ini. Ini karena dalam kasus ini objek akadnya itu adalah satu ya, adalah satu. Objek akad misalnya rumah yang diperjualkan atau disewakan itu adalah rumah A, rumah yang sama antara yang disewa dan yang dijual. Jadi objeknya satu. Tapi akadnya itu ada dua ternyata. Yang pertama adalah akad sewa menyewa. Saya sudah menyewa rumah ini dalam durasi waktu 1 tahun. Kemudian al-muqtadi adalah akad kedua. Al-mani ini akad pertama yaitu sewa menyewa, al-muqtadi akad kedua yaitu jual beli. Ternyata oleh pemilik rumah, rumah yang sedang saya sewa ini dijual kepada orang lain. Nah, al-muqtadi di sini artinya adalah sesuatu yang seharusnya semestinya dilakukan oleh siapa? Oleh pemilik rumah tadi. Ini dalam contohnya, oleh pemilik rumah.
Karena dia sudah menjual kepada orang, kepada pihak yang lain, maka dia seharusnya rumah ini diberikan kepada yang pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual. Al-muqtadi ini adalah serah terima rumah kepada orang yang membeli, antara pemilik rumah dan yang membeli rumah. Nah, jika terjadi pertentangan antara al-mani dan al-muqtadi, antara akad yang pertama yaitu sewa menyewa dan akad yang kedua adalah jual beli, quddimal mani. Yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah al-mani atau akad yang pertama. Akad pertama kenapa dikatakan al-mani? Al-mani ini artinya adalah sesuatu yang melarang. Karena dia memiliki hak terhadap pemanfaatan karena saya sebagai penyewa rumah di akad pertama memilih hak untuk memanfaatkan rumah tersebut untuk ditinggali selama 1 tahun dalam jangka waktu 1 tahun. Karena akadnya sudah terbentuk dan ini akadnya sudah sah secara hukum. Maka tidak boleh dijual belikan kepada orang lain selama dalam waktu 1 tahun kepemilikan ini. Ini jika terjadi pertentangan antara dua akad dalam objek yang sama. Ini jika terjadi dalam bentuk akad pertama adalah sewa menyewa, akad yang kedua adalah jual beli. Bagaimana jika akad pertama ini adalah jual beli dan akad yang kedua jual beli? Maka ini jelas tidak boleh. Akad yang kedua ini tidak mungkin terbentuk, tidak akan terbentuk. Kenapa? Karena akad yang pertama ini sudah terbentuk dan sudah sah. Kepemilikannya sudah bertukar antara pemilik rumah dan pemilik uang itu sudah berpindah tangan. Pemilik uang sudah memiliki rumah dan pemilik rumah sudah memiliki uang. Maka tidak boleh bertemu kepemilikannya sudah bertukar. Seperti itu ya. Jadi yang tadi dalam akad ini yang tadi berbunyi idza ta'aradul mani wal muqtadi quddimal mani. Jika terjadi pertentangan antara akad pertama sebagai al-mani dan akad kedua sebagai al-muqtadi, maka yang dimenangkan atau yang diambil adalah akad yang pertama, yaitu akad sewa menyewa dalam contoh yang saya berikan tadi. Seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang pembahasan ini, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom diskusi di dalam psikologi. Silahkan ditanyakan di sana, insya Allah kita akan diskusikan di sana. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.